sempat mention terkait dengan susu. Nah ini lagi ramai nih Pak, Iya, impor iya, susu. iya. Ini fenomena yang cukup menjadi perhatian masyarakat karena ternyata 80% kebutuhan susu di Indonesia masih impor. Memang Pak. secara susu itu kan kita kurang ya, saya tahu. Saya kan juga mantan Menteri Perdagangan ya, kurang ya. Susu ini kan banyak bahannya, bahan untuk bikin apa namanya itu keju ya, banyak yang akan dari susu itu banyak turunannya gitu. Nah oleh karena itu saya tahu masih banyak yang impor. Selama ini memang yang lokal sih terserap ya, tapi kemarin memang ada berita, jadi awalnya itu saya kira ada penampung yang tidak mau menampung lagi lah. Kenapa? Karena dia kesulitan keuangan, karena harus bayar pajak 600 juta sekian gitu. Ya pajak juga wajib cari uang ya, tapi juga lihat kira-kira ini gimana gitu. Jadi penampung ini sampai tutup, udah nggak mau lagi. Karena tutup, orang mau ke situ ya nggak diterima. Kalau susu nggak diterima kan basi, ya dibuat mandi gitu. Nah ini harus kita selesaikan, tetapi kita ingin agar ini bisa selesai secara permanen. Artinya kita minta seluruh industri dalam negeri membeli susu, tapi tentu dengan kualitas yang standar gitu ya. Nah itulah fungsi tadi koperasi atau pengumpul biasanya. Kayak di Bandung kemarin saya datang, susu itu dari rakyat tuh dikumpul. Nah itu diolah sampai bagus kan. Ya kalau petani kan standarnya tentu beda-beda gitu. Kumpul, diperbaiki, baru dia biasanya ke tempat industri-industri besar gitu. Nah kita akan lihat ini, saya menyampaikan kemarin diskusi terbatas dengan Mentan. Kalau memang hasil produksi dalam negeri tidak serap, ya kita bisa bikin aturan bagi importir harus wajib menyerap produksi dalam negeri, baru dia boleh kasih kuota impor. Sudah ada perbincangan itu Pak? Baru kita bicarakan. Kalau masih ada yang tidak mengambil hasil produksi dalam negeri susu peternak kita, kita akan melakukan begitu. Itu sederhana kok, tinggal merubah Permendak aja. Oke, tapi kalau misalkan impor susu masih terus berkepanjangan, bagaimana nasib peternak lokal? Lah ya kita kalau nggak bisa gimana? Kalau belum ada nggak cukup. Memang dari segi kualitas memang tidak jumlahnya nggak cukup. Dari segi jumlah. Kita sapi perahnya kan sedikit. Iya. Itu kan yang bisa merah sapi itu mungkin sebagian Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah kecil ya. Sumatera nggak ada. Daerah lain nggak ada. Jakarta nggak ada kan. Mana nggak ada. Jadi memang kita kurang. Tapi seiring dengan itu, kalau kemampuan kita produksinya bagus, kita bisa atur namanya itu kewajiban untuk membeli dulu, baru nanti dia dapat kuota untuk mengimpor. Bisa juga diatur begitu. Jadi masih digodok ya Pak? Iya, kalau memang ini sudah menjadi hambatan bisa kita bikin aturan. Supaya peternak lokal juga bisa berdaya. Ya, kata kita memang harus gini. Presiden kita Pak Prabowo selalu menekan kepada menteri-menterinya, kepada kami, harus ada will untuk seluruh rakyat Indonesia. Harus ada keberpihakan. Kita ini harus punya hati berpihak dulu. Gitu. Kalau sudah berpihak itu jalannya banyak. Kalau kita berpihak kepada petani padi, jalannya banyak gitu. Kalau kita berpihak kepada peternak susu, ya jalannya banyak gitu. Jadi pihak dulu. Nah, itu perintah presiden kepada kami. Oke. Pak Menko, untuk bisa mencapai swasembada pangan, ada sejumlah tantangan yang juga dihadapi. Mulai dari fluktuasi harga pangan, kemudian ancaman bencana alam, hingga terkait dengan mungkin perubahan iklim. Ya. Bagaimana Anda sebagai Menko memitigasi hal ini untuk bisa mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun ke depan? Ya itu tadi saya katakan, semuanya kan harus terkait ya. Makanya saya rapat pertama itu di Kementerian Kehutanan. Ya saya ajak Menteri Lingkungannya. Jadi kalau kita bagi lahan harus ada amdalnya itu. Misalnya di Merauke itu kan sudah rata. Sudah rata, memang sudah nggak ada pohonnya lagi gitu. Tetapi kan belum ada pelepasannya sebagian. Nah itu harus diselesaikan. Karena kalau enggak nanti nggak ada amdalnya kan, nah itu kan jadi problem gitu. Nah, jadi memang harus pihak yang terkait itu sama-sama. Ini bukan urusan saya, nggak boleh begitu. Karena ini pasti terkait. Apa kaitannya PU sama padi? Ini kan PU, ini kan padi lain. Enggak, PU mau irigasinya gitu. Apakah BUMN? Kan BUMN nggak ada urusannya sama kita loh. BUMN itu kan banyak BUMN pangan. Ada pupuk, ada ID Food, macam-macam, ada Bulog gitu. Itu juga terkait erat gitu.
Belum lagi nanti apa ya? Wah itu kan BRIN kan peneliti. Apa urusannya? Loh, kita kalau bibitnya nggak bagus, kelapa, padi, kita udah 10 tahun nggak ada bibit unggul baru. Jadi produktivitasnya pasti kurang gitu. Ya BRIN itu bagian meneliti, jangan sampai BRIN meneliti meneliti musim hujan gitu ya, kapan musim panas. Lah kita perlunya bibit gitu, bibit padi. Kan masih sambung gitu. Jadi oh ini memang itu harus kita bangun ekosistem tadi. Ini bahwa ini kesadaran bersama, kita ini satu tim seperti sepak bola itu loh. Jadi kalau kita main sepak bola kita ini satu tim. Kalau satu gol bunuh diri kan susah kita. Gitu. Misalnya sekarang ya di mana? Oh kalau buka lahan baru di kawasan, Menteri Kehutanan nggak boleh nyenggol-nyenggol kawasan. Selesai kita. Gitu. Atau bukan urusan saya, pupuk kan BUMN nggak ada. Ini satu tim. Jadi memang visinya harus sama. Harus sama-sama. Iya. Oke. Iya. Terakhir Pak Menko, apa sebetulnya konsekuensinya jika swasembada pangan tidak tercapai dalam 4 tahun ke depan? Ya bagaimana kita 2045 negara maju kalau makan aja tergantung orang? Sederhana kan? Indonesia menjadi negara besar, negara maju 2045. Makan aja kita nggak bisa gimana? Jadi sederhana menurut saya. Jadi tidak boleh tawar-menawar. Walaupun terlambat, tapi ini harus kita lakukan. Ya, Pak Presiden, Pak Prabowo mengatakan 4 tahun. Saya bilang Pak 3 tahun, insya Allah. Asal dukung kebijakannya untuk ini agar kita bisa koordinasi. Cukup udah. Jadi swasembada pangan tidak ada tawar-menawar ya Pak? Nggak boleh tawar lagi. Tidak ada tawar-menawar ya? Karena ini demi kedaulatan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Betul. Kita sebentar lagi 100 tahun. Ini udah 79 tahun. Masa 79 tahun mereka makan aja masih nggak bisa gitu. Baik. Pak Menko, kita tunggu bagaimana hasil konkret dari 100 hari pertama keseriusan pemerintah dan juga komitmen atas kolaborasi dan juga sinergi demi swasembada pangan dan tentunya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Saya tahu untuk Anda. Ya, makasih Sasa. Thank you.